Halo semuanya, semoga kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat ya. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang perbandingan senilai. Nah, kali ini apa itu perbandingan berbalik nilai? Mari kita ikuti videonya ya. Oke, di awal ini coba dulu kalian amati dan bandingkan kecepatan dan jarak tempuh dari dua kendaraan di bawah ini yang sama-sama bergerak selama 2 jam. Oke, kendaraan pertama kita lihat ada seorang anak yang mengendarai sepeda. Bisa dilihat ya kecepatannya. Oke, kemudian kendaraan kedua itu ada seseorang yang mengendarai sepeda motor. Bisa diperhatikan juga kecepatannya. Kalau kita lihat dari dua kendaraan ini sudah pasti menggunakan sepeda motor itu lebih cepat daripada kita menggunakan sepeda. Ya, dimisalkanlah kecepatan dari sepeda ini 20 km per jam. Kemudian kecepatan dari sepeda motor pasti lebih tinggi, misalnya kecepatannya 50 km per jam. Oke, kita tahu bahwa rumus kecepatan itu, kecepatan sama dengan jarak per waktu, V sama dengan S per T. Ya, dari rumus ini kita dapatkan bahwa jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jadi dari rumus ini bisa kita hitung jarak tempuh dari dua kendaraan ini. Kalau kita buat kendaraan pertama berarti kita peroleh S sama dengan, tadi kan rumus jarak itu kecepatan kali waktu. Berarti kecepatannya 20 km per jam dikali waktu tempuhnya 2 jam. Berarti jarak tempuh dari yang menggunakan sepeda ini adalah 40 km. Lalu kita bisa hitung berapa jarak tempuh untuk kendaraan kedua ya. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Berarti kecepatannya 50 dikali waktunya 2 jam. Ya, berarti jaraknya adalah 100 km. Dari sini bisa kita lihat dengan kecepatan yang lebih tinggi dengan waktu tempuh yang sama-sama 2 jam, ternyata jarak tempuhnya berbeda. 20 km per jam jarak tempuhnya hanya 40. Tapi kalau 50 km per jam jarak tempuhnya bisa mencapai 100 km. Nah, inilah salah satu masalah perbandingan senilai yang udah kita bahas minggu lalu ya. Jadi semakin tinggi kecepatannya, maka jarak tempuhnya juga akan semakin panjang. Itu. Jadi sama-sama berbanding lurus dua variabel ini. Kecepatannya semakin meningkat, jaraknya juga semakin meningkat. Berarti kecepatan dan jarak itu berbanding lurus. Inilah salah satu masalah perbandingan senilai. Oke, jadi dari slide yang sebelum tadi, nah kita peroleh dari sini bahwa waktunya 2 jam, kecepatannya bisa kita misalkan X, jarak tempuhnya bisa kita misalkan Y. Maka tadi rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu. Kita peroleh jaraknya tadi adalah Y sama dengan kecepatannya itu X, lalu waktunya itu 2 jam, maka Y sama dengan X kali 2. Jadi diperoleh Y sama dengan 2X. Hasil perkalian X kali 2 kan hasilnya 2X. Jadi Y sama dengan 2X. Nah, inilah persamaan perbandingan senilai untuk kasus kecepatan dan jarak ini. Ingat bentuk umum perbandingan senilai ya, Y sama dengan AX, di mana A itu merupakan konstanta perbandingan, A-nya tidak sama dengan 0. Jadi dari persamaan ini Y sama dengan 2X diperoleh bahwa X sama Y berbanding lurus. Tadi sudah kita sebutkan, sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa kecepatan dan jarak tempuh tadi berbanding lurus. Jadi semakin tinggi kecepatannya, maka jarak tempuhnya juga akan semakin panjang atau semakin tinggi. X dan Y di sini berbanding lurus. Nah, kemudian dari bentuk umum ini di mana A merupakan konstanta perbandingan, maka konstanta perbandingan Y sama dengan 2X adalah 2 ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang coba kita amati bersama kecepatan gerak dari seorang anak berikut ini. Oke, ada seorang anak yang mengendarai sepeda. Ya, jadi anak ini bergerak dengan jarak tempuh 40 km selama 2 jam. Oke, di sini dengan rumus kecepatan sama dengan jarak per waktu, kita dapat memperoleh berapa kecepatan dari anak ini yang bergerak dengan
jarak tempuh 40 km selama 2 jam. Berarti kecepatannya adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya 40 km, waktunya 2 jam. Maka 40 bagi 2 itu hasilnya 20, maka kecepatan dia adalah 20 km per jam. Oke, kemudian kita bisa lihat bagaimana anak tersebut dengan jarak tempuh yang sama, yaitu 40 km per jam, ya dia bergerak dengan waktu hanya 1 jam. Ya, jadi waktunya dipersingkat tapi jarak tempuhnya sama. Oke, maka kita dapat menghitung berapa kecepatan dari anak tersebut. Ya, kecepatan sama dengan jarak per waktu. Maka dengan jarak tempuh 40 km dan waktu yang diperlukan hanya 1 jam, maka kecepatan si anak adalah 40 km per jam. Anak tersebut agar sampai ke tujuannya dalam waktu 1 jam, maka dia harus meningkatkan kecepatannya. Jika dengan waktu 2 jam tadi anak tersebut memerlukan kecepatan 20 km per jam, berarti agar dia sampai dalam waktu hanya 1 jam, dia harus meningkatkan kecepatannya. Kecepatannya harus 40 km per jam. Oke, sekarang kita lanjutkan. Dengan jarak tempuh dari si anak tersebut yang tetap atau konstan sejauh 40 km, waktu tempuhnya selama 2 jam, dia memerlukan kecepatan sepedanya 40 km per jam. Dia harus mengayuh sepedanya dengan kecepatan 40 km per jam. Namun jika ia ingin cepat sampai dalam hanya waktu 1 jam saja, dia harus mengayuh sepedanya lebih cepat, yaitu 40 km per jam. Nah, dari sini dapat kita lihat dengan waktu tempuh yang menurun atau lebih singkat, diperoleh kecepatan yang lebih tinggi atau meningkat. Dari sini waktu tempuhnya menurun, kecepatannya meningkat. Ya, jadi kalau misalnya waktu tempuhnya mau lebih singkat, sudah pasti kecepatannya harus lebih tinggi biar cepat sampai gitu ya. Kecepatannya meningkat. Nah, inilah salah satu masalah atau kasus perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau tadi perbandingan senilai, dua variabel X dan Y itu sama-sama meningkat atau sama-sama menurun, ya, berbanding lurus X dan Y-nya. Tapi kalau di sini variabel waktu dan kecepatan ini itu satunya menurun, satu lagi meningkat gitu. Jadi kalau misalnya waktu tempuhnya mau lebih singkat atau lebih sedikit, kecepatannya harus lebih tinggi atau meningkat. Inilah salah satu masalah perbandingan berbalik nilai. Oke. Nah, kesimpulan yang dapat kita temukan dari kasus ini, dengan jarak tempuh 40 km, waktunya bisa kita misalkan X, kecepatannya bisa kita misalkan Y, maka dari rumus kecepatan sama dengan jarak per waktu tadi, dapat kita peroleh bahwa kecepatan itu tadi Y, jarak itu tadi 40 km, kemudian waktunya tadi X, maka kecepatan sama dengan jarak per waktu. Berarti Y sama dengan jaraknya 40, waktunya X. Jadi Y sama dengan 40 per X. Oke, bisa kita lihat ya posisi Y dan posisi X-nya. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi jika Y adalah fungsi dari X dan hubungan antara variabel X dan Y dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan A per X, maka inilah yang disebut dengan Y berbanding terbalik dengan X. Oke, jadi bentuknya adalah Y sama dengan A per X. Bisa kita lihat posisi variabel Y dan X-nya. Kalau perbandingan senilai, Y sama dengan AX. Ya, sebelumnya sudah kita bahas Y sama dengan AX. Kalau perbandingan berbalik nilai, Y sama dengan A per X. Nah, maka dikatakan Y berbanding terbalik dengan X. Nah, A di sini disebut dengan konstanta perbandingan, A-nya tidak boleh 0. Ya, jadi A ini adalah konstanta perbandingan berbalik nilai ini. Nah, kalau misalnya dari yang masalah sebelumnya tadi kita peroleh persamaan Y sama dengan 40 per X, maka kita dapat peroleh konstanta perbandingannya adalah 40. Ya, A-nya 40. A-nya ini 40, konstanta perbandingannya berarti 40. Oke. Nah, coba kita perhatikannya beberapa pernyataan di bawah ini. Apakah Y berbanding terbalik dengan X? Kita coba dari yang masalah pertama.
Seutas tali panjangnya 18 meter dibagi menjadi X bagian yang sama panjang. Nah, masing-masing panjang potongannya itu adalah Y meter. Maka kita peroleh bahwa panjang potongan itu sudah pasti adalah panjang total tali per berapa banyak potongan yang diinginkan. Ya, di sini tadi panjang total talinya 18 meter, ingin dibagi menjadi X bagian, maka panjang potongan itu tadi adalah Y, maka diperoleh Y sama dengan 18 per X. Kita mau buat persamaannya dulu. Kita coba buat ke masalah yang kedua. Terdapat 500 jus buah. Setelah diminum X mililiter, sisanya Y mililiter. Kita peroleh bahwa sudah pasti sisa itu adalah banyaknya mula-mula dikurang dengan banyaknya yang digunakan. Nah, berarti sisa tadi dimisalkan dengan Y, banyak mula-mula jusnya adalah 500 ml, lalu digunakan atau diminum sebanyak X mililiter. Maka kita peroleh persamaan sisa itu Y sama dengan 500 dikurang X. Banyaknya mula-mula 500 ml dikurang dengan banyaknya yang digunakan adalah X mililiter. Y sama dengan 500 kurang X. Maka kita lanjutkan ke membentuk persamaan masalah ketiga. Sebuah segitiga mempunyai alas X cm, luasnya 30 cm pangkat 2 dan tingginya Y cm. Oke, dari sini kita ingat bahwa luas adalah luas segitiga setengah dikali alas kali tinggi. Ya, setengah kali alas kali tinggi. Dari rumus ini kita peroleh bahwa duanya bisa kita kali ke luas, maka alas kali tinggi sama dengan 2 kali luas. Kita peroleh bahwa rumus tinggi itu adalah 2 dikali luas per alas. Ya, tinggi sama dengan 2 dikali luas per alas. Maka tingginya adalah Y, kita peroleh persamaan. Y sama dengan 2 dikali luasnya 30. 2 kali 30 per alasnya X. Maka Y sama dengan 2 kali 30 per X. Oke, dari ketiga masalah ini, berapa konstanta perbandingannya? Oke, sebelum kita menentukan konstanta perbandingan, kita tentukan dulu mana yang Y berbanding terbalik dengan X, mana yang berbanding terbalik. Oke, kita lihat di sini Y sama dengan 18 per X. Tadi bentuk umum dari perbandingan terbalik atau berbalik nilai itu Y sama dengan A per X, maka yang A ini termasuk perbandingan berbalik nilai atau Y berbanding terbalik dengan X, ya. Maka dapat kita peroleh konstanta perbandingannya berapa? 18. Oke, nomor 2. Ayo coba kalian tentukan, ini merupakan perbandingan berbalik nilai atau tidak? Apakah Y-nya berbanding terbalik dengan X atau tidak? Oke, kemudian yang persamaan ketiga, Y sama dengan 60 per X. Oke, bentuk ini apakah sesuai dengan bentuk umum perbandingan berbalik nilai? Y sama dengan A per X. Nah, coba kalian tentukan, dan kalau misalnya merupakan perbandingan berbalik nilai, berapa sih konstanta perbandingannya? Coba kita amati contoh soal 1, perbandingan berbalik nilai. Jika diketahui Y berbanding terbalik dengan X, X-nya 12, maka Y-nya 6. Maka berapa nilai Y ketika X-nya 9? Nah, di sini merupakan masalah perbandingan berbalik nilai karena dikatakan Y berbanding terbalik dengan X. Oke, maka kita peroleh kalau X1 12, kita misalkan si 12 ini adalah X1, maka Y1-nya 6. Lalu kita misalkan X2 itu 9, maka Y2-nya berapa? Ya, sesuai dengan pertanyaannya, nilai Y berapa ketika X-nya 9? Seperti itu. Kemudian dari bentuk umum perbandingan berbalik nilai yang Y sama dengan A per X, di sini kita peroleh bahwa variabel Y dan variabel X ini tadi berbanding terbalik, ya. Berbanding terbalik. Posisinya satu di atas, satu lagi di penyebut pecahan. Ya, bisa kita lihat posisinya. Maka bisa kita lihat bahwa Y dan X ini berbanding terbalik. Maka kita bisa lihat seperti ini. Ketika X1-nya di posisi pembilang, Y1-nya di posisi penyebut. Kemudian ketika X2-nya di posisi penyebut, Y2-nya di posisi pembilang. Ya, jadi dari posisinya bisa kita lihat satu di pembilang, satu di penyebut. Seperti itu. Jadi X1-nya di sini, Y1-nya di bawah.
Begitu juga dengan X2Y2-nya. Berbanding terbalik. Oke, berarti dari sini bisa kita peroleh X1-nya 12, X2-nya 9, 12 per 9. Ya, 12 per 9 sama dengan Y2-nya itu bisa kita tuliskan Y saja per X1-nya 6. Ya, bisa kita lihat di sini 12 dan 6, X1Y1-nya ini penulisannya 1 di pembilang, 1 di penyebut, 12 dan 6. Begitu juga dengan ketika X2-nya 9, Y2-nya berapa? Maka kita buat Y-nya di atas, 9-nya di penyebut. Oke, maka dengan kali silang bisa kita peroleh 9Y sama dengan 12 kali 6. Oke, berarti 9Y sama dengan 12 kali 6 itu 72. Berarti Y sama dengan 72 per 9. Kita peroleh Y-nya 8. Oke, coba kita lanjut dengan contoh soal 2 berikut ini. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan selama 40 hari dengan 2 orang pekerja. Berapa pekerja yang diperlukan agar pekerjaan tersebut dapat selesai dalam 16 hari? Nah, sebelum kita hitung, kita analisis dulu apakah ini kasus perbandingan berbalik nilai. Oke, bisa kita lihat ya, pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 40 hari dikerjakan dengan 2 orang pekerja. Nah, di sini diminta pekerjaan tersebut selesai hanya dalam 16 hari, berarti waktunya dipersingkat. Kalau waktunya dipersingkat, maka butuh tenaga pekerja yang lebih banyak. Nah, di sini kita lihat bahwa dengan waktu yang menjadi lebih singkat atau lebih sedikit, maka kita harus memperoleh pekerjanya lebih banyak. Berarti pasti ini merupakan kasus perbandingan berbalik nilai ya, karena ada 2 variabel yang satunya semakin kecil atau menurun, jumlah harinya menjadi lebih singkat, namun pekerjanya butuh lebih banyak orang. Oke ya, jadi ini merupakan kasus perbandingan berbalik nilai. Oke, kita bahas. Untuk 2 orang pekerja itu selesai dalam 40 hari. Berarti kalau kita menginginkan selesai dalam 16 hari, bisa kita tuliskan X orang pekerja. Ya, oke, kemudian ini kasus perbandingan berbalik nilai, maka kita peroleh 2 per X sama dengan 16 per 40. 2-nya di pembilang, 40-nya di penyebut. Begitu juga dengan X dan 16 harinya. 16-nya di pembilang, X-nya di penyebut. Jadi beginilah penulisan dari perbandingan berbalik nilai ya, sesuai dengan yang persamaan sebelumnya bahwa X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Oke, maka kita bisa kalikan X kali 16 itu 16X, lalu 2 dikali 40, lalu diperoleh 16X sama dengan 80, maka X sama dengan 80 per 16, maka X-nya diperoleh 5. Jadi terbukti bahwa agar selesai pekerjaannya dalam 16 hari diperlukan 5 orang pekerja, lebih banyak dari 2 orang tadi ya. Oke, inilah salah satu contoh perbandingan berbalik nilai. Oke, untuk melatih pemahaman kalian, bisa berlatih ya menjawab soal-soal di bawah ini. Bisa dilihat juga contoh soal dan pembahasan yang udah ada sebelumnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.